cara kita pertama, ini webinar pertama dari CV Putih Internasional, itu memilih perawatan wajah yang tepat dan rasional di era new normal. Nah, mungkin next slide. Ya, perawatan wajah itu merupakan suatu kebutuhan sehari-hari dalam rangka usaha atau ikhtiar memelihara dan mensyukuri rahmat Allah atas wajah yang indah dan sehat. Nah, tidak bisa tidak wajah kita harus dipelihara setiap hari. Kalau sudah perawatan setiap hari, maka facial sekali sebulan itu sudah tidak diperlukan. Bukan berarti masa tidak diperlukan, cuma selama ini pengalaman 10 tahun di konsultan perawatan wajah yang sudah melakukan perawatan wajah setiap hari, maka facial itu sudah tidak diperlukan lagi karena wajahnya sudah bersih. Next. Nah, sebagai orang Indonesia yang kita tinggal di Indonesia di daerah tropis begini, yang mataharinya langsung, maka perawatan wajah itu minimal setiap hari kita harus pakai sunblock. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti bisa berkaca, ya, bisa berkaca untuk membandingkan wajahnya dengan bagian badan yang tertutup. Nah, seyogyanya antara muka dengan badan itu harus sama warnanya. Nah, ketika tidak sama, biasanya muka lebih gelap. Nah, itu akibat dari paparan sinar matahari yang tidak dipelihara dengan baik dan tidak menggunakan sunblock. Nah, sunblock untuk Indonesia itu minimal SPF 30, itu minimal. Dan kemudian PA plus 3 kalau dapat, ya. Karena itu akan mempertahankan supaya sinar matahari tidak terpapar langsung ke wajah kita. Nah, selain itu, kalau dapat sunblock itu bisa berfungsi sebagai foundation sehari-hari, sehingga ditambah bedak apapun itu udah bagus. Nah, kemudian setelah aktivitas seharian penuh, tentunya wajah kita sudah mulai berdebu, maka perlu untuk pembersihan wajah itu ada facial wash. Nah, facial wash yang bagus itu adalah yang pH asam. Beda dengan sabun mandi. Kalau sabun mandi itu dibuat pH-nya basah supaya karena kering, supaya kering. Nah, sementara sabun wajah yang diperlukan itu adalah pH asam yang tujuannya adalah untuk mengangkat debu yang nempel, dan sedapat mungkin pH sabun wajah itu tidak berbusa dan tidak beraroma. Nah, itu untuk meminimalkan zat kimia yang sampai ke wajah kita. Nah, sabun wajah itu cukup dipakai 1 hari sekali setiap sore pada saat mandi sore, dan kemudian pada malam hari diperlukan krim malam. Krim malam itu tujuannya untuk vitamin yang berisi vitamin A yang minimal, vitamin A, vitamin C. Nah, vitamin A, vitamin C itu berfungsi untuk meregenerasi sel lebih cepat, sehingga sel-sel yang tua itu akan terkelupas secara halus dengan sendirinya. Nah, ini yang minimal sekali kita semua harus pakai untuk dalam rangka memelihara wajah supaya tetap bersih, dan indikatornya adalah ketika kita berkaca, maka warna muka dengan warna yang tertutup itu sama. Gitu. Nah, banyak yang bertanya, apakah krim alami sebagai pemutih? Bukan pemutih, tapi adalah sebagai mengembalikan keaslian wajahnya ke warna semula. Jadi putihnya tidak akan lebih dari yang tertutup. Kayak seperti itu. Oke, itu yang mengenai perawatan wajah yang minimal harus dilakukan setiap hari. Next. Yang tepat dalam arti kata, kosmetik itu sesuai dengan kebutuhan dan jenis wajah, jenis kulit wajah. Nah, secara garis besar mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa jenis kulit itu ada kulit normal, kulit berminyak, dan kulit kering. Nah, mungkin nanti untuk lebih detailnya Putih Syarafina akan menjelaskan sel-sel kulit dan pembagian tersebut. Dan biasanya sel kulit
jenis kulit ini adalah genetik gitu loh. Seperti dalam satu rumah yang bersaudara kandung pun ada yang berjerawat, ada yang flek, itu macam-macam, tidak ada yang sama karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jenis kulit yang berbeda-beda. Nah, kalau kulit berminyak itu cenderung berjerawat, kalau kulit kering itu cenderungnya flat. Nah, tentunya kita akan memilih kosmetik yang tepat sesuai dengan jenis kulit. Nah, kalau tidak sesuai dengan jenis kulit, maka kulit kita itu berontak jadinya. Ada rasa nyeri lah dan macam-macam gitu ya. Oke. Kemudian untuk kosmetik yang tepat ini tidak ikut-ikutan mengikuti tren, bagus bagi orang lain belum tentu cocok bagi kita. Maka kita harus memeriksakan dulu dan mengenal wajah jenis kulit kita sendiri sehingga kita bisa menggunakan kosmetik yang tepat. Nah, untuk itu perlu kita tahu dan menilai kulit sendiri untuk menentukan perawatan yang tepat untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, untuk itu biasanya saya pakai alat akan hands-on memperagakan teknik pemeriksaan kulit tersebut. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu jenis kulitnya, kita akan memberikan terapi yang tepat untuk kulit tersebut. Nah, dengan alat nanti, saya bisa membagi 9 jenis kulit. Sebelum ada alat itu dulu, hanya dengan penglihatan mata atau kaca pembesar, saya hanya bisa membagi 3 jenis kulit, itu kulit berminyak, normal, dan kering. Nah, dengan alat lebih detail, saya bisa membagi jenis kulit yang berminyak, minyaknya banyak, minyak sedang, dan minyak sedikit. Kemudian normal juga, normal ke arah berminyak, normal ke arah kering, dan kering juga bisa dibagi 3, kering sekali, kering, sedang, dan tidak begitu kering gitu. Nah, juga untuk kulit yang pada pria itu mempunyai ciri yang berbeda gitu. Nah, sehingga kita akan memberikan krim khusus for men buat laki-laki juga. Nah, sebenarnya laki-laki juga sangat penting untuk melakukan perawatan. Kalau enggak, nanti akan cepat berbeda. Nah, perawatan kulit sehari-hari itu minimal untuk membedakan antara yang dirawat dengan tidak terawat. Nah, bisa jadi dengan perawatan bisa terlihat lebih muda 10 tahun saat kita reuni. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Oke, nah rasional yang dimaksud di sini adalah menggunakan bahan kosmetik yang sesuai dengan kaidah ilmiah berdasarkan penelitian, tidak hanya sekedar pengalaman empiris. Maka nanti Yofi, sarjana farmasi, akan menjelaskan bahan aktif yang terbaik yang digunakan untuk kulit saat ini. Nah, kalau dulu kita menggunakan vitamin A, tretinoin. Nah, tretinoin itu termasuk dalam jenis obat, dan itu intervensinya lebih dalam, dan itu untuk kosmetik tidak digunakan. Itu adalah gunakan obat. Jadi pada kosmetik digunakan turunan dari vitamin A atau tretinoin tersebut. Oke. Next. Ya, di era new normal itu pembatasan jarak ya. Mohon maaf, saya tidak menggunakan masker karena saya berada di ruangan sendiri, dan kebetulan saya juga udah swab negatif, alhamdulillah. Dan jadi di era new normal begini, sedapat mungkin kita menghindari kontak, menjaga jarak. Nah, untuk itu khusus untuk penata laksanaan kulit itu bisa telekonsultasi, bisa menggunakan via WhatsApp, atau bisa dengan pengiriman foto atau video call. Nah, setelah konsultasi dan menentukan jenis kulitnya, kemudian kita juga bisa menyediakan krim siang, krim malam sesuai dengan hasil pemeriksaan itu melalui alamat web di dramno.com ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba masuk ke dramno.com. Nah, maka akan terlihat 6 produk
seperti yang terlihat di gambar ini. Minimal adalah krim malam, krim siang, sabun, dan kemudian ada anti acne. Nah, sedikit pengalaman, sebelum kita memproduksi serum anti acne, dulu kita hanya menggunakan krim malam dan krim siang saja. Nah, pada penggunaan krim malam itu terdiri dari vitamin A yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel lebih cepat, sehingga sel-sel yang tua itu akan terkelupas. Nah, pada yang tipe berjerawat, dengan pemakaian krim malam, jerawat setengah matang itu akan keluar lebih cepat. Pada awal pemakaian krim, itu akan terkesan jerawatnya makin banyak. Nah, karena berkonsultasi, saya menjelaskan bahwa tidak apa-apa jerawat keluar lebih banyak supaya lebih bersih, dan kemudian akan terbentuk jaringan baru. Nah, mungkin dalam waktu 2-3 minggu itu bebas dari jerawat. Nah, tapi itu membuat tidak nyaman. Akhirnya kita memproduksi krim anti acne. Pada yang berjerawat dikasih serum dulu sampai jerawatnya habis, baru menggunakan krim malam gitu. Nah, kalau sudah pakai krim malam, tentu terjadi pengelepasan, maka perlu krim siang sebagai sunblock. Nah, krim malam juga berfungsi sebagai foundation. Sekiranya Bapak Ibu mau ke pesta malam hari, kalau sudah pakai krim malam, ditambahkan dengan bedak dan lain-lainnya tersebut, begitu pulang pesta nggak sempat untuk membersihkan muka, maka wajahnya sudah terlindung dari sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan. Jadi begitu pulang pesta langsung tidur nggak masalah, karena kulitnya sudah terlindung oleh krim malam gitu. Nah, kemudian ada vitamin C. Vitamin C serum ini berfungsi untuk merangsang pembentukan kolagen. Nah, mungkin kebanyakan orang menggunakan kolagen. Ini ditujukan buat yang berumur lebih dari 25 atau lebih dari 30 tahun, karena produksi kolagennya sudah mulai berkurang. Maka perlu dirangsang dengan serum untuk terbentuknya kolagen-kolagen baru. Nah, banyak produk menggunakan kolagen yang ditampilkan. Nah, itu sepertinya kurang bermanfaat, karena begitu menempel dan juga dia tidak membentuk kolagen yang baru, hanya sekedar menempel saja. Begitu dicuci itu akan habis. Mungkin pilihan yang rasional dan tepat adalah zat-zat yang merangsang pembentukan kolagen. Salah satunya adalah vitamin C. Okay. Next slide. Next slide. Bisa kedengaran? Slide-nya di atas. Oke. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kok dokter umum dibalik? Mundur. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, kok dokter umum bisa sih memproduksi krim gitu loh. Sebenarnya bukan saya yang memproduksi. Yang produksi adalah seorang apoteker. Kebetulan teman saya nih yang di sebelah saya. Teman saya seorang apoteker dari UI, teman seangkatan masuk ke Universitas Indonesia. Itu Pak Ernest Sultralatana Apoteker. Dia berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan SMA-nya di Makassar. Nah, beliau sangat pintar sekali, juara umum di SMA. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas MIPA saat itu, ya, maksudnya angkatan 88. Nah, setelah selesai dari Universitas Indonesia, Pak Ernest ini bekerja di salah satu perusahaan besar sebagai R&D. Nah, nggak lama bekerja di situ, beliau resign dari situ. Kemudian Pak Ernest ini masih penasaran, ingin memproduksi satu krim malam gitu ya. Jadi melanjutkan riset yang beliau sudah lakukan gitu. Nah, tapi untuk riset tersebut beliau butuh bahan baku, bahan tretinoin itu hanya bisa diresepkan oleh dokter. Nah, kemudian Pak Ernest menemui saya, tolong minta diresepkan tretinoin gitu.
Nah, kebetulan kakak saya juga punya apotik di daerah Kepaduri, itu apotik 22. Nah, melalui apotik kita menghubungi supplier, melalui apotek, menghubungi supplier, akhirnya kita dapatlah suatu tretinoin sampel dari distributor, sampel tretinoin 10 gram. Sampel itu tapi kita beli. Saya masih ingat waktu itu beli harganya 1,5 juta, itu 10 gram, itu sangat sedikit. Nah, itu sedikit 10 gram, harganya 1,5 juta waktu itu. Nah, terus kita coba, itu kebutuhannya itu sedikit sekali, 0,01% gitu. Nah, begitu Pak Ernest membuat krim di apotik kakak saya mencobakan. Nah, pertama mencobakan mukanya merah 3 hari. Tapi setelah 3 hari jadi mulus, jadi bagus gitu. Nah, tapi kok rasanya nggak nyaman ya, itu dari formula luar, dan juga kita belajar ke beberapa senior. Nah, terus akhirnya kita coba-coba lagi, coba menurunkan dosis, berkurang merahnya, tapi agak lama prosesnya. Kemudian diturunkan lagi dosis sampai ketemu dosis yang cocok. Nah, begitu ketemu dosis yang cocok, saya membawa krim tersebut ke Puskesmas Tebet. Nah, kebetulan saya kerja di Puskesmas Tebet. Begitu krim yang sudah jadi, krim malam, kemudian saya bagi-bagikan ke teman-teman di Puskesmas Tebet, siapa yang mau gitu loh. Nah, jadi saya bawa satu plastik. Kemudian saya masih ingat itu petugas laboratorium Mbak Dewi sebagai kepala lab Puskesmas Tebet waktu itu memberikan pot urin untuk membagi-bagi krim tersebut siapa yang mau. Kemudian teman-teman pada coba, kemudian tapi pada cocok, alhamdulillah gitu loh. Pada cocok, terus kemudian minta lagi. Nah, akhirnya karena banyak permintaan, nah bahan bakunya sudah habis, kita ke bahan baku sampel tadi sudah habis, maka kita beli baru. Nah, tadinya tidak ada niat sama sekali untuk jualan, hanya untuk teman saya itu ingin membuktikan formula yang bagus untuk kulit gitu. Nah, alhamdulillah banyak yang cocok. Nah, kok nggak ada slide-nya ya? Oke, banyak yang cocok, alhamdulillah. Nah, akhirnya ternyata kosmetik itu tidak bisa home industry, tidak bisa dibuat di apotek, harus industri. Nah, sementara kita belum punya industri, belum punya pabrik, akhirnya kita hanya meresepkan dan jual di apotek Retna. Waktu itu kebetulan saya juga praktek di apotek Retna di daerah diagonal Rumah Sakit Fatmawati, Jalan Fatmawati. Sekarang apotek dan kliniknya sudah tidak ada karena tergusur oleh MRT. Nah, kemudian selama kita belum punya pabrik, kita meresepkan untuk pasien-pasien yang ada melalui harus konsultasi dulu ke saya di klinik, kemudian saya bikin resep dan bisa ambil di apotek. Nah, tapi teman-teman yang di luar daerah bisa teman dari pegawai di Puskesmas Tebet punya teman di daerah ingin mencoba, silahkan dengan catatan kalau ada keluhan harus dengan saya, dalam arti di bawah pengawasan terus. Nah, jadi kita sebenarnya tidak penelitian untuk mencoba ke manusia dalam hal ini, karena produk dan bahan-bahan yang kita gunakan itu sudah berdasarkan penelitian dan formula yang sudah dipakai, cuma dosisnya yang ditemukan oleh teman saya apoteker Pak Ernest. Nah, kemudian dan setelah berlangsung beberapa tahun, kemudian baru kita bisa mempunyai sebuah pabrik kecil. Sedikit lagi. Oke. Nah, ini Puskesmas Tebet. Sebelumnya coba kasih lihat dulu. Ya, ini Puskesmas Tebet, tempat teman-teman yang mulai memakai dan kebanyakan cocok. Kemudian pendistribusiannya melalui apotek Retna. Sekarang apotek Retna yang di sebelah kanan ini sudah tidak ada, sudah tergusur. Ya, sekarang sudah tinggal jalan MRT di situ. Oke, next. Nah, kemudian kita mendirikan sebuah apotek internasional di mana istri saya sebagai direkturnya, Pak Ernest sebagai penanggung jawab apotek, dan saya sebagai konsultan medis. Ya, next.
Nah, ini gambarnya kita bertiga di Istana Pagaruyung, berkesempatan ke sana. Next. Ya, next. Nah, begitu sudah mendirikan pabrik, kita harus mempunyai merek gitu loh. Pak Ernest yang meminta mereknya Dr. Amnur. Sebenarnya saya juga berkeberatan dan malu kok rasanya kok Dr. Amnur, saya malah mengusulkan mereknya Putih Kayo saja gitu loh. Tapi kalau pandangan Pak Ernest, Putih Kayo itu sama dengan kebanyakan produk-produk lainnya dengan nama yang tidak memakai nama dokter gitu loh. Nah, akhirnya Pak Ernest minta ya udah untuk membedakan kita bahwa ini lebih riset, lebih medis, maka saya diminta Pak Ernest mengusulkan untuk nama Dr. Amnur. Nah, akhirnya Direktur PT Putih Internasional mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Dr. Amnur adalah sebagai merek gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini produksi yang krim malam ya. Nah, kita sudah daftarkan ke Badan POM, sudah dapat nomor notifikasinya seperti terlihat di monitor. Next. Saya jelaskan kembali bahwa krim malam itu whitening dan anti-aging bukan sebagai pemutih ya, tapi mengembalikan kecantikan wajah kita ke aslinya. Kalau aslinya putih seperti yang tertutup, maka wajahnya akan putih seperti itu dan tidak lebih gitu. Nah, anti-aging juga untuk peremajaan kulit karena sel-sel yang mati terkelupas halus dengan sendirinya dan kemudian akan muncul ada sel-sel muda gitu. Nah, itu akan terlihat ketika reuni dengan teman-teman antara dengan terawat dengan yang tidak terawat akan beda. Ya bisa jadi muda 10 tahun gitu. Nah, kandungan krim malamnya terdiri dari kojic palmitat, arbutin, titanium dan lain-lain. Mungkin lebih detail akan dijelaskan oleh Kak Yofi nanti pada pembicara berikut. Oke. Next. Dan juga bisa untuk melembutkan kulit. Nah, ini krim siang sunblock dengan SPF 50 dan PA-nya +3. Juga sudah mendapat notifikasi dari POM seperti terlihat di gambar. Next. Next slide. Oke. Nah, sunscreen itu untuk Indonesia itu wajib dipakai. Jadi sunblock dengan kandungan niacin, Arisema amurens extract. Nah, itu bedanya dengan itu khusus kita lakukan. Ada metoxibenzoil metan. Saya nggak begitu hafal dengan kandungannya ini. Mungkin nanti Kak Yofi akan menjelaskan lebih detail kenapa pilih kandungan itu dan yang terbaik. Dan sunscreen ini bisa untuk mencerahkan kulit sehingga kulit tampak lebih bersih, halus dan lembut, dan juga sebagai foundation. Next. Nah, ini sabun wajah yang wajib dipakai. Saya juga nomor POM-nya seperti tertera di slide. Next. Nah, sabun ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sabun wajah itu dibikin pH asam. Tujuannya supaya untuk mengangkat debu-debu di wajah dan bikin kencang. Ya, pemakainya nggak usah banyak, cukup 1 tetes untuk satu muka. Dan kemudian nggak ditambahin dengan pewangi, tidak ditambahin dengan busa ya. Jadi tidak berbusa, jadi cukup ditetesin untuk seluruh muka dan kemudian digosok-gosok supaya debu-debunya terangkat dan kemudian wajah terasa kencang gitu ya. Dan juga bisa dipakai untuk sisa make up yang menempel dan penggunanya cukup 1 kali sehari. Nah, pagi hari karena muka kita tidak dari mana-mana ya, cuma tidur bersih. Nah, maka pagi hari tidak perlu menggunakan sabun. Jadi sabun cukup dipakai 1 kali sehari. Pada sore hari krim malam, pada malam hari dan krim siang untuk pagi hari. Oke, next.
Nah, ini Agne, notifikasinya juga udah ada di POM seperti terlihat di gambar. Next. Nah, ini dipakai ditotal-totalkan di bagian yang berjerawat sampai jerawatnya habis, baru menggunakan krim malam gitu. Nah, ini tipe jerawat pasti pada tipe yang kulitnya berminyak. Nah, kalau jerawatnya itu sudah bernanah, maka nanahnya harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkan nanah supaya tidak hitam, tidak ada bekas hitam, itu secara aseptik dan antiseptik. Nah, aseptik dalam arti harus di bagian jerawat dikasih antiseptik dulu, bisa alkohol, bisa betadin, lebih bagus alkohol, supaya lebih jelas, dikasih alkohol, kemudian aseptik alat yang dipakai untuk pemencet jerawat itu bisa pentul, dicelupin dulu ke api, korek api, kemudian ditusuk, kemudian dengan alat pemencet jerawat dikeluarin jerawatnya, nanahnya dikeluarin. Nah, setelah keluar nanahnya baru dikasih serum ini, dan itu cepat, dalam 1 hari sudah kempes gitu. Jadi nggak ada bekas. Nah, kalau Bapak Ibu pencet bagian kanagata, dipencet bagian jerawat itu, maka kuman-kuman di tangan akan nempel di situ, maka akan menimbulkan bekas jerawat warna hitam. Nah, kalau sudah bekas jerawat warna hitam, nah, makanya nanti dengan pakai krim malam bisa pengelupasan pelan-pelan dan sedikit gitu loh. Nah, terus krim malam saya ulang sedikit, bisa dipakai untuk yang flek pada kulit kering karena pengaruh dari penggunaan kontrasepsi. Nah, itu bisa pelan-pelan akan bersih ya dengan krim malam. Next. Oke, next. Nah, ini serum vitamin C dan vitamin E, nomor notifikasi POM-nya seperti terlihat di gambar. Next, seperti yang saya jelaskan tadi, vitamin C dan vitamin E ini berfungsi untuk meregenerasi sel lebih cepat dan merangsang pembentukan kolagen. Sehingga kolagennya lebih banyak, maka wajah akan terasa kenyal. Nah, disarankan vitamin C dan vitamin E ini dipakai buat umur yang 25 tahun ke atas. Yang dibuat tidak perlu, karena produksi kolagennya masih banyak, jadi nggak perlu. Nah, makin bertambah umur, itu akan produksinya akan berkurang, maka sudah sangat diperlukan penggunaan vitamin C dan vitamin E selalu sebagai suplemen kulit. Gitu. Next. Ini sama, sudah yang high potent ini ditambahkan zat-zat yang lebih khusus, ya, lebih khusus. Next. Nah, komposisinya adalah seperti ini, ada penambahan vitamin C, asam ascorbat, ada tocopherol dan lain-lain ya. Itu tetap fungsinya sama untuk merangsang pembentukan kolagen. Mungkin sangat kurang tepat kalau kolagen yang ditempelkan sebagai bedak, itu tidak ada maknanya kalau menurut saya. Oke. Berdasarkan pengalaman saya itu nggak ada manfaatnya. Oke. Next. Bagian produk adalah seperti ini. Istilah Mak Sari Padang dulu, mana mungkin kurisia menjadi daun. Kurisia itu adalah daun pisang yang sudah kering, ya, sudah nggak bakal bisa jadi daun gitu loh. Tapi dengan kemajuan teknologi, dengan penggunaan kosmetik yang baik, ya minimal bisa lah membuat mudah sedikit, paling nggak lebih mudah 10 tahun dibandingkan teman-teman yang tidak bagi perawatan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di kolom chat, dan mungkin untuk selanjutnya, pembicara selanjutnya adalah anak saya dan ponakan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Pak Hasan. Oke, terima kasih Dr. Anur atas pemaparannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu materi kita, Putikayo Syarafina, yang
merupakan Bachelor of Science. Putih Kayu Syarafina atau biasa dipanggil Sharon ini pernah berkuliah di SMA Negeri 3 Jakarta, High School Diploma di USA tahun 2016, lulusan Edmonds College Seattle, USA 2017, dan mendapatkan Associate Degree in Biology Major. Nah, Sharon juga merupakan lulusan dari Missouri State University dengan jurusan Cell and Molecular Biology. Nah, saat ini Sharon sedang melanjutkan Magister of Science-nya di Missouri State University. Nah, langsung kita sambut Sharon yang pernah menjadi President of Literary Club di Edmonds College, USA. Kepada Sharon, waktu yang tepat dipersilahkan. Akan membahas tentang sel wajah dan permasalahannya. Topik pembahasan malam ini bisa jadi asing atau malah umum dimengerti bagi khalayak orang. Fokus kita adalah sel yang notabene-nya tidak terlihat. Padahal sel membentuk organ tubuh kita. Jadi untuk mengetahui sumber dan permasalahannya, sangat penting kita paham. Ada 3 inti topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang lapisan-lapisan pada sel kulit wajah. Yang kedua, yaitu permasalahan pada wajah dan penyebabnya. Yang ketiga adalah tipe-tipe kulit wajah. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu lapisan-lapisan kulit wajah. Gambar ini menunjukkan gambar lapisan kulit wajah yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah epidermis yang letaknya luar. Epi artinya adalah di atas atau di luar. Yang kedua yaitu dermis. Dermis letaknya di tengah, dan yang terakhir adalah jaringan subkutan atau biasa juga disebut dengan hipodermis atau di bawah dermis. Perlu diketahui pada setiap sel terdapat berbagai macam reseptor yang istilahnya adalah menempel pada luaran sel dan berfungsi sebagai menerima sinyal-sinyal tertentu dari luaran atau pengaruh luarnya mereka. Umumnya, komunikasi antara sinyal dan reseptor ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi protein di dalam sel. Perubahan fungsi sel dan perangsangan untuk memproduksi zat-zat yang dibutuhkan bisa terjadi karena tekanan dari lingkungan akibat inflamasi atau sebagai menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, reseptor bisa dikatakan sebagai penjaga dua sisi, yaitu dari luar bisa menerima sinyal dari lingkungan sekitar, dan sisi dalam menginfluensi terhadap sinyal-sinyal yang diterima. Nah, lanjut ke jaringan pertama yang paling luar, yaitu adalah hipodermis. Jaringan subkutan atau epidermis terdiri dari jaringan lemak putih yang berfungsi menyimpan cadangan energi. Karena letaknya yang paling dalam, lapisan ini disebut-sebut sebagai bantalan, juga melindungi organ dalam dan tulang. Jaringan lemak putih atau disebut juga adiposa juga berperan sebagai pengatur suhu karena dikelilingi pembuluh darah dan saraf. Pakai di bagian sini. Nah, jaringan lemak putih juga memiliki berbagai reseptor yang menerima sinyal berupa hormon atau zat lain yang diberi istilah adipositokin. Nah, adipositokin ini adalah zat yang diproduksi oleh adiposa. Dan adiposa ini bisa menerima rangsangan tertentu. Lanjut ke lapisan kulit selanjutnya. Oke, lapisan kulit selanjutnya yaitu epidermis. Karena terletak pada bagian terluar, sel-sel yang terdapat pada lapisan epidermis juga terbilang unik. Ada 2 macam sel yang akan kita fokuskan, yaitu sel keratin atau disebut juga keratinosit, dan juga sel melanin atau melanosit. Nah, keratinosit merupakan sel yang melakukan pembelahan sel secara terus-menerus. Hal ini yang mendasari istilah regenerasi kulit ini,
karena sel keratin memiliki perguliran waktu atau cell cycle dalam membentuk sel baru. Seperti contoh dari yang mudah dan bergeser ke arah luar ke permukaan kulit sampai menjadi sel-sel tua ini. Nah, fungsi sel keratinosit tersebut adalah sebagai menjaga ketebalan kulit. Dan proses sel cycle ini biasanya terjadi sekitar 1 bulan. Nah, lain halnya dengan sel melanin atau melanosit, rasionya adalah 1:10, yaitu pada 1 melanosit terdapat 10 sel keratin. Ini karena melanosit berfungsi memproduksi zat-zat melanin yang dinamakan eumelanin yang biasanya berwarna kecoklatan dan pheomelanin yang berwarna kemerahan. Melanosit juga memiliki reseptor yang menerima sinyal dari luar sel untuk merangsang melanosit mengeluarkan melanin. Detailnya akan dijelaskan pada topik kedua. Nah, selanjutnya yaitu lapisan kulit di bagian tengah atau dermis. Banyak bagian-bagian dan jaringan yang terdapat pada lapisan dermis ini, namun satu hal yang kita fokuskan adalah kelenjar sebasea yang fungsinya mengeluarkan minyak atau yang dinamakan sebum. Selain kelenjar sebasea, terdapat kolagen dan elastin yang fungsinya mengatur elastisitas kulit. Kelenjar sebasea letaknya tersambung oleh folikel rambut seperti digambarkan ini. Dan di dalam kelenjar sebasea terdapat jaringan lagi yang fungsinya memproduksi sebum. Seperti itu. Nah, bagian kedua yaitu permasalahan pada kulit wajah. Langsung saja masalah utama yang umum dan dialami hampir setiap manusia adalah jerawat. Nah, ilustrasi yang ada di sini menggambarkan komedo hitam dan putih yang terdapat akibat tersumbatnya pori-pori pada kulit manusia. Nah, komedo hitam ini diakibatkan karena tingginya produksi sebum oleh kelenjar sebasea dan juga tersumbatnya permukaan kulit karena menumpuknya sel keratin atau sel-sel tua. Ini berwarna hitam karena pori-pori ini teroksidasi oleh udara dari luar, sedangkan komedo putih tidak teroksidasi dan karena itu mempengaruhi warna komedo pada kulit. Dan komedo sifatnya adalah non-inflamasi. Lama-kelamaan, jika tidak dibenahi, bakteri seperti contohnya Piagnes ini bisa masuk dan rentan masuk ke pori-pori dan mengakibatkan masalah jerawat yang banyak ditemui pada manusia. Dan menjadi permasalahan utama. Terdapat 2 faktor ilmiah yang berkaitan mengenai penyebab timbulnya jerawat. Yang pertama yaitu produksi sebum oleh kelenjar minyak yang lebih banyak biasa, terutama mulai saat pubertas yang membuat kulit lebih rentan sebagai tempat berkembang biaknya bakteri. Yang kedua adalah tidak seimbangnya rasio pada hormon estrogen dan progesteron bisa menjadi pemicu timbulnya jerawat, terutama pada saat menstruasi pada wanita. Nah, hal lain juga karena penumpukan sel tua atau korneosit pada dasar kulit yang menghambat keluarnya sebum dan kotoran lainnya. Nah, masalah kedua yaitu flek atau hiperpigmentasi. Flek biasanya terjadi pada bagian tertentu kulit akibat produksi pigmen eumelanin oleh melanosit yang ditransport dalam bentuk gumpalan granul atau yang
berbentuk hitam seperti ini, atau sering juga disebut dengan melanosom ke keratinosit. Nah, banyaknya melanosom yang membawa pigmen eumelanin, yaitu yang berwarna kecoklatan, dan ukurannya serta distribusinya inilah yang memberi warna cenderung kecoklatan pada kulit. Faktor lain yang mempengaruhi produksi pigmen coklat diantara lain adalah penyerapan radiasi ultraviolet, mencegah adanya mutasi DNA, dan hal lain yang merusak sel. Nah, yang kedua, pigmen melanin ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu terdapat instruksi tersendiri dari gen tertentu terhadap banyaknya melanin dan tipe melanin yang harus diproduksi yang membentuk warna kulit seseorang. Yang ketiga adalah pengaruh hormon. Seperti contoh hormon estrogen berfungsi sebagai sinyal pada melanosit untuk memproduksi pigmen melanin. Hal ini didukung oleh studi yang mendapati ibu hamil serta wanita yang mengkonsumsi pil KB mengalami pigmentasi kulit berlebih karena meningkatnya produksi hormon estrogen. Nah, masalah ketiga yang umum dialami dan wajar adalah penuaan kulit. Sama halnya seperti mesin yang akan rusak setelah lama-kelamaan terus dipakai, sel kulit wajah juga memiliki prinsip yang sama. Seiring dengan bertambahnya usia, fungsi wajah dan organ tubuh lazimnya menurun. Penuaan kulit wajah dini disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Penuaan kulit wajah ini disebabkan oleh paparan radiasi dan menyebabkan penurunan sintesis kolagen serta elastin yang menyebabkan kompleksi pada wajah, seperti ilustrasi pada gambar ini, yang menggambarkan perbedaan umum kulit manusia yang lebih muda dan yang lebih tua. Perbedaannya terdapat pada sel kulit mati dan debu di permukaan yang semakin banyak, semakin seiring dengan umur, dan berkurangnya volume kolagen akibat pemecahan kolagen. Nah, lanjut ke tipe kulit wajah. Nah, yang pertama yaitu kulit normal. Tipe kulit normal biasanya banyak kita jumpai pada anak-anak yang hormonnya masih terbilang seimbang dan belum terpengaruh oleh faktor luar dan produk wajah yang bisa menjadikan kulit lebih sensitif dari biasanya. Tipe kulit ini memiliki hidrasi kulit seimbang dan produksi sebum seimbang cukup untuk menjaga kulit dari benda asing, bakteri, sampai pertahanan ampuh dari sinar UV. Yang kedua yaitu kulit berminyak. Tipe kulit berminyak ini digolongkan oleh produksi sebum lebih banyak dari 1,5 mg per 10 cm persegi tiap 3 jamnya. Tipe ini sebagian karena pengaruh genetik pada meningkatnya produksi androgen yang mempengaruhi produksi minyak oleh kelenjar sebasea. Ciri-ciri kulit berminyak yaitu kulit wajah tampak mengkilap, pori-pori yang besar, dan juga adanya produksi sebum berlebih dan jerawat atau beruntusan atau kulit yang tidak merata. Yang terakhir adalah tipe kulit kering. Nah, kulit kering ini juga bersifat pemicunya bisa jadi faktor genetik. Orang dengan tipe kulit kering biasanya memiliki karakteristik dengan produksi sebum dalam kecepatan kurang dari 0,5 mg per 10 cm persegi tiap 3 jamnya. Pengaruh genetik bisa jadi karena kurangnya produksi seks hormon yang membuat turunnya produksi minyak dan yang membuat kulit tampak kering. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kelembapan kulit dan pertahanan air secara alami.
Kulit kering membuat kulit lebih rentan terhadap radiasi ultraviolet yang berkaitan dengan hiperpigmentasi dan ancaman faktor eksternal yang mengancam pertumbuhan sehat pada sel. Seperti ilusi di sini, kulit lembab digolongkan pada kulit normal, sedangkan kulit kering kurangnya retensi air dan kelembapan kulit. Ini adalah referensi saya, sekian dan terima kasih. Saya akan sampaikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putika Syarafina yang telah memaparkan. Yang kedua itu sama-sama partnernya Dr. Amnur tadi yang Bapak Ernest tadi lulusan Fakultas Farmasi UI. Nah, Yofi Alifa ini merupakan sarjana Fakultas Farmasi Universitas Indonesia angkatan 2016, jadi baru lulus banget. Nah, dan Yofi ini pernah menjabat menjadi Wakil Ketua BEM Fakultas Farmasi pada tahun 2019, baru lepas jabatan. Bisa kita undang langsung Yofi untuk memaparkan materinya? Apakah sudah kelihatan? Ya. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CV Putikayo Internasional karena sudah mempercayai saya menjadi narasumber pada hari ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang memilih bahan aktif kosmetikal terbaik untuk wajah, yang kita lebih fokus kepada skincare lebih tepatnya. Sebelum kita membahas beberapa contoh bahan aktif yang biasa digunakan pada wajah dan aman digunakan pada wajah, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kosmetika. Kosmetika merupakan gabungan kata dari kosmetik dan farmasetikal yang pertama kali diciptakan oleh Albert Klickman pada tahun 1984. Kosmetikal itu merupakan zat yang memberikan manfaat baik sebagai kosmetik dan juga terapi. Kosmetik itu adalah produk yang digunakan pada kulit yang ditujukan untuk kecantikan, meningkatkan daya tarik, dan mengubah penampilan. Dan kosmetik yang akan kita bahas pada hari ini, kosmetik itu terbagi atas dua, ada make up dan juga skincare. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah skincare. Contoh dari skincare yang banyak di pasaran itu umumnya ada sunscreen, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Amnur sebelumnya, ada krim wajah, yang biasa digunakan sehari-hari dengan berbagai khasiat, seperti mencerahkan kulit, yang kaya akan antioksidan dan juga anti-aging. Selain itu juga ada serum dengan berbagai kandungan vitamin, serta facial wash. Sebelum kita memilih produk skincare apa yang cocok dengan kita juga harus menentukan kita itu tipe kulit yang seperti apa sih. Tipe kulit itu biasa terbagi atas 4, ada normal, dry, combination, dan oily. Mungkin nanti secara detail, tadi Dr. Almo juga udah bilang secara pembagian lagi, normal itu ada yang gimana, dry itu ada yang gimana, gitu. Ini secara garis besarnya saja. Setiap tipe kulit ini memiliki pH yang berbeda-beda. Semakin tinggi atau semakin basah sifat satu kulit, maka kulit akan semakin kering. Begitupun sebaliknya. Sedangkan kulit yang sehat itu memiliki pH normal sekitar 4,7 hingga 5,75. Skincare pertama yang akan kita bahas itu yaitu sunscreen, atau biasa kalau bahasa Indonesianya tabir surya. Sunscreen itu biasanya digunakan sebagai pelindungan kulit terhadap paparan sinar matahari, khususnya UVA dan UVB. Sunscreen terbagi atas dua, yaitu ada physical sunscreen dan chemical sunscreen. Jadi sebelum kita memilih, kita mau pakai sunscreen apa ya, kita harus tahu dulu, kita mau butuhnya physical atau chemical sunscreen, atau mungkin kombinasi keduanya. Physical sunscreen adalah tabir surya yang bekerja dengan membentuk lapisan di permukaan kulit yang berguna untuk menghalangi sinar UV agar tidak menembus lapisan epidermis, dan jenis sunscreen ini biasa juga disebut dengan sunblock. Biasanya, physical sunscreen ini mampu menangkal sinar UV 5 hingga 10%. Selanjutnya itu, physical sunscreen yang biasa digunakan itu ada titanium dioksida dan juga zinc oksida yang memiliki photostability yang baik. Titanium dioksida hanya mampu memberikan pelindungan terhadap UVB dan sebagian spektrum UVA.
Namun zinc oksida mampu memberikan perlindungan dari seluruh spektrum UVA dan UVB. Makanya biasa pada produk sunscreen itu digunakan kombinasi titanium dioksida dengan zinc oksida. Namun, physical sunscreen ini begitu kurang diminati oleh konsumen. Mengapa? Karena teksturnya yang lebih berat dan juga kental, serta berpotensi untuk meninggalkan lapisan pada kulit. Oleh karena itu, banyak sunscreen yang berada di pasaran itu juga dikombinasikan dengan chemical sunscreen. Chemical sunscreen itu apa? Chemical sunscreen itu melindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan menembus jaringan epidermis dan juga dermis. Teksturnya biasanya itu lebih cair, sehingga mudah menyerap ke dalam kulit. Sayangnya, jika menggunakan chemical sunscreen, kita perlu melakukan pengaplikasian ulang setiap 2 atau 3 jam sekali, atau setelah terkena keringat atau air. Mengapa? Untuk memperoleh hasil yang maksimal, karena kandungan UV filter dalam beberapa chemical sunscreen itu biasanya lebih mudah rusak saat terpapar sinar matahari. Dan biasanya itu untuk formulasi sunscreen itu dibarengi dengan penggunaan antioksidan dan juga antimikroba di dalamnya. Yang pertama itu kita akan membahas titanium dioksida. Titanium dioksida ini stabil pada pH 5 dan 9. Sebelum kita memilih produk sunscreen yang mana yang cocok untuk kita atau bahan aktif yang cocok, kita harus mengenali pH kulit kita di berapa ya. Mekanisme dari titanium oksida ini adalah mengurangi penetrasi sinar UV yang melalui epidermis dengan cara menyerap radiasi UV dalam rentang panjang dan gelombang tertentu. Titanium dioksida memiliki kemampuan melindungi kulit secara fisik dengan memantulkan sinar matahari yang mengenai kulit dan memiliki kemampuan photostability yang tinggi. Titanium dioksida memiliki efek mengiritasi kulit yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sunscreen chemical absorbers. Kemudian itu ada zinc oksida, itu pas stabilnya pada pH 6 sampai dengan 7, yang secara farmakodinamiknya itu memiliki sifat astringent, melembutkan dan melindungi kulit. Biasanya digunakan dalam sediaan topikal, tidak hanya sebagai sunscreen, juga bisa untuk eksim, eksfoliasi ringan, luka, dan juga wasir. Zinc oksida ini juga memantulkan radiasi ultraviolet, sehingga bisa mencegah kulit terbakar dan penuaan pada kulit. Serta dapat digunakan sebagai tabir surya fisik. Mekanismenya kurang lebih sama, itu penghalang fisik untuk mencegah iritasi kulit dan membantu penyembuhan kulit yang rusak. Dan bisa itu dikombinasikan dengan TiO2 atau titanium dioksida. Selanjutnya itu ada ethylhexymetoxycinamate. Ethylhexymetoxycinamate ini biasa juga disebut dengan octinoxate atau merupakan ekster kayu manis yang merupakan zat aktif yang biasa digunakan tidak hanya pada tabir surya, juga pada lip balm yang stabil pada pH 5,8 yang bertindak sebagai agen fotoprotektif yang dia melindungi kulit dengan mencegah dan meminimalkan efek sinar UV. Dan kemudian mekanisme kerjanya itu secara primer itu melindungi kulit dari sinar UVB, namun juga dapat melindungi kulit dari sinar UVA, tapi lebih umum kepada sinar UVB. Terus octinoxate juga mencegah kerusakan sel dan asam deoksiribonukleat atau DNA dengan mengurangi ekspresi protein P53 setelah paparan UV. Selanjutnya itu, kita akan membahas krim wajah. Krim wajah itu biasa digunakan sehari-hari. Krim wajah seperti apakah yang diharapkan oleh para konsumen di luar sana? Tentunya itu yang dapat mencerahkan kulit. Ya, whitening, tapi bukan memutihkan, namun mencerahkan kulit. Yang selanjutnya itu ada melembabkan kulit, dan kaya akan antioksidan yang memiliki banyak manfaatnya untuk kulit. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk mencerahkan kulit, ada kojic dilpalmitat, ada alpha-arbutin, kemudian untuk melembabkan kulit ada emollient, melembabkan kulit itu menggunakan emollient, ada caprylic, dan stearyl alkohol. Untuk antioksidan itu ada contohnya retinil palmitat, alpha-arbutin juga, dan niacinamide. Biasanya itu satu zat itu bisa mengandung banyak manfaat. Yang kita pertama akan bahas itu adalah kojic dilpalmitat, yang stabil pada pH 4 sampai dengan 9, dengan mekanisme kerjanya itu menghambat dan mencegah kemampuan tirosin untuk memproduksi melanin, di mana ini juga memiliki mekanisme yang sama dengan alpha-arbutin, yang dengan kata lain, alpha-arbutin dan kojic dilpalmitat mampu mencegah pigmentasi kulit yang dapat membantu mencerahkan kulit. Selanjutnya itu ada retinil palmitat yang stabil pada pH 5,6 sampai dengan 7, dan niacinamide yang stabil pada pH 6. Retinil palmitat ini merupakan vitamin alpamitat atau ester retinol dan asam palmitat yang dapat meningkatkan laju pergantian dan pembaruan sel kulit, mengurangi kerusakan akibat sinar matahari, meningkatkan produksi kolagen, mengencangkan kulit keriput, dan mengurangi pigmentasi serta meningkatkan hidrasi kulit. Namun menurut para peneliti, retinol dan turunannya
dapat menyebabkan iritasi dan kekeringan pada kulit. Oleh karena itu, biasanya penggunaan retinol dan turunannya itu dikombinasikan dengan niacinamide yang dapat niacinamide. Hal ini karena niacinamide mampu menstabilkan fungsi pelindung kulit dengan mengurangi jumlah air yang hilang dan meningkatkan hidrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal ini dikarenakan kemampuan niacinamide untuk meningkatkan kadar ceramid, asam lemak bebas, dan kolesterol di stratum corneum. Karena itu, niacinamide dapat membantu melawan efek dehidrasi retinol dan meningkatkan toleransi kulit terhadapnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa penggunaan niacinamide dapat mencegah efek iritan khas yang sering dialami oleh saat memulai pengobatan menggunakan retinol atau turunannya. Dan baik dari niacinamide dan retinol juga mampu meningkatkan produksi kolagen, yang berarti bahwa mereka ini merupakan pasangan yang saling melengkapi dan dapat memberikan perlindungan terbaik untuk kulit. Selanjutnya itu apalagi sih masalah kulit yang sering dialami? Itu jerawat. Jerawat, karena kita selalu mikir kan, kenapa ada jerawat yang mulai menghiasi permukaan wajah. Tadi kan kita kadang apa sih yang kita pikirkan ketika ada jerawat? Pasti ya mikirnya itu bagaimana sih cara mengatasi jerawat ini dengan atau tanpa skincare. Ya sebenarnya salah satu cara mengatasi jerawat itu adalah menggunakan anti-acne. Nah, anti-acne yang paling banyak digunakan dari dulu itu yaitu asam salisilat, di mana saat ini sudah banyak dikombinasikan dengan niacinamide. Dan kemudian juga untuk anti-acne yang digunakan, tadi seperti yang Dr. Amnur tepat bahas sebelumnya, juga ada menggunakan melaleuca artenifolia leaf oil atau juga tea tree oil kalau secara umumnya. Di mana tea tree oil itu mengatasi aktivitas antibakteri, anti jamur, antivirus, dan antiprotozoa. Juga menghalangi aksi bakterisidal dari Staphylococcus aureus yang merupakan salah satu penyebab berjerawat atau muka timbul jerawat gitu. Dan tea tree oil ini larut dalam air sehingga mampu menginduksi aksi antiinflamasi. Stabil pada pH 5,5 dengan mekanisme kerjanya mengganggu integritas struktural dan fungsional membran bakteri. Selanjutnya itu ada asam salisilat. Asam salisilat ini mengatasi jerawat dengan membuat sel-sel epidermis kulit lebih mudah mengelupas sehingga pori-pori tidak tersumbat. Kombinasi keduanya biasanya dikombinasikan dengan niacinamide. Jadi asam salisilat ini larut dalam minyak sehingga asam salisilat ini lebih mudah untuk menembus pori-pori dan membuka sumbatan-sumbatan dengan melonggarkan dan melepaskan sel-sel kulit dan kotoran yang menumpuk di dalam folikel rambut. Ini juga berarti bahwa asam salisilat dapat mengakses kelenjar sebaceus dan mengurangi produksi sebum. Nah, sedangkan kombinasi keduanya ini memiliki efek anti-aging, anti-acne, serta menawarkan perlindungan terhadap paparan sinar UV. Niacinamide mengurangi produksi sebum dengan mengurangi gliserida dan asam lemak dari permukaan sebum yang membantu mengurangi ukuran pori dan memperbaiki tekstur kulit. Jadi, asam salisilat ini dapat memperbaiki tanda-tanda penuaan kulit ini dengan meningkatkan kadar kolagen, meningkatkan kualitas serat elastis, dan mengecilkan pori-pori untuk kulit yang halus. Sedangkan niacinamide menawarkan manfaat yang serupa, namun mengurangi kemerahan dan pigmentasi, serta meningkatkan fungsi pelindung kulit. Kedua bahan tersebut menargetkan kedua bahan tersebut merupakan kombinasi topikal yang secara signifikan dapat mengurangi tingkat sebum permukaan dan ukuran pori setelah 12 minggu penggunaan biasanya. Selanjutnya itu ada serum. Selanjutnya ada serum wajah. Serum itu adalah formula yang mengandung konsentrasi tinggi bahan aktif untuk mengatasi permasalahan kulit secara spesifik. Serum wajah yang familiar beredar di pasaran itu ada kombinasi vitamin C dengan vitamin E. Vitamin C adalah antioksidan paling melimpah di kulit dan penting untuk produksi kolagen. Namun, pemberian vitamin C dengan pemberian rute oral pun, dengan dosis yang sangat tinggi, hanya sedikit yang akan tersedia untuk kulit. Oleh karena itu, aplikasi topikal vitamin C diperlukan untuk menjaga tingkat vitamin C pada kulit. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang penting yang larut dalam lemak, dalam jaringan, dan sangat melimpah di lapisan terluar kulit, atau stratum corneum, di mana ia berasal dari sebum. Karena stratum corneum adalah yang pertama menyerap stres oksidatif dari radikal bebas yang dihasilkan oleh radiasi UV, maka kadar vitamin E di kulit seringkali habis dan aplikasi topikal vitamin E secara teratur itu diperlukan atau direkomendasikan.
Vitamin C dan vitamin E itu mungkin contoh terbaik dari pasangan vitamin yang mampu memberikan perawatan kulit terbaik karena masing-masing saling meningkatkan efek satu sama lain. Misalnya, vitamin C membantu meregenerasi vitamin E, membuatnya lebih tersedia untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Vitamin E membalas budi vitamin C dengan cara meningkatkan aksi vitamin C 4 kali lipat. Faktanya, efek anti penuaan vitamin C ditingkatkan lebih jauh bila dikombinasikan dengan vitamin E dan juga ada tambahan itu biasanya menggunakan asam ferulik. Selanjutnya itu, kita akan membahas ada facial wash. Facial wash atau sabun wajah. Facial wash yang seperti apa sih yang diharapkan oleh konsumen di luar sana? Tentunya pembersih wajah yang mampu membersihkan wajah secara menyeluruh, membantu membersihkan kotoran dan minyak yang menempel pada kulit muka, sekaligus membantu mengangkat sel kulit mati secara perlahan-lahan. Penyebab kusam sehingga kulit terlihat lebih bersih, halus, segar, dan juga cerah. Saat ini sudah banyak ditemukan facial wash yang menggabungkan AHA dan BHA, di mana selain dua bahan itu biasanya juga pembersih wajah menggunakan surfaktan atau bahan yang mampu mengangkat minyak yang menempel pada kulit seperti midopropyl betaine. Nah, AHA itu apa sih? AHA itu adalah suatu asam yang larut dalam air dan stabil pada pH 3 hingga 5. Dan biasanya AHA ini lebih cocok untuk kulit normal dan juga kering. Selanjutnya itu, ada manfaatnya itu untuk pelepasan sel kulit mati, ketebalan kulit, memperbaiki tingkat kolagen, dan menjaga kelembapan kulit. Contohnya itu ada citric acid. Kalau BHA adalah yang larut dalam minyak dan stabil pada pH 2,4. Biasanya itu kalau untuk BHA itu lebih cocok untuk kulit yang sensitif dan juga berminyak. Manfaatnya mampu mengatasi jerawat, komedo, dan juga kulit berminyak. Contohnya itu ada asam salisilat atau salicylic acid. Ya, ini dari referensi yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Apa sudah bisa dimulai, dokter? Kameranya mana? Udah masuk belum? Udah, dokter? Oh iya. Udah. Oh iya, udah. Kepada Okay. Dr. Amnur, mungkin kita bisa ngobrol sedikit dulu, dok. Iya. Jadi, Dynalec itu apa ya, dok ya? Oh, ini alat seperti ini. Mana kameranya deh? Ini ya mikroskop untuk melihat lebih detail jenis wajah. Itu bisa saya cobain aja langsung ya. Baik. Jadi ini alat untuk melihat kulitnya lebih detail. Mana siapa yang mau dicobain? Jadi coba sini. Ya. Ini alatnya bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Oke. Nah, ini gambaran terang. Nah, ini ya. Nah, ini bisa lebih halus. Nah, juga dia ada bagian yang kering, bagian ini sel-sel kelihatan sel-selnya masih ada yang yang kering yang harusnya bisa dikelupasin, bisa dengan krim malam. Terus kemudian ini kalau di bagian ini kan sama mau di jidat jidat ya atau di pipi itu nah ini jenis kulitnya sama, ini kulit normal. Kalau kulit berminyak itu lebih mengkilat lagi rasanya. Nah kemudian ya seperti ini jenis kulit normal. Nah tadi juga ada bertanya di chat bagaimana untuk jerawat yang besar dan segala macam gitu. Nah jenis-jenisnya juga bisa, jerawat pun juga bisa terlihat di sini. Itu banyak sedikitnya flek juga bisa terlihat. Jadi kalau yang kulit normal begini jerawatnya sedikit ya cenderung tidak berjerawat dan juga tidak flek ya. Seperti itu. Oke. Saya mencobakan dulu dengan siapa? Adin ke sini ya. Nah ini beda ya. Kalau kulit anak kecil itu lebih halus, selnya lebih halus. Nah karena laki-laki di pipinya pun juga banyak rambut. Nah rambut kecil. Nah ini ya dibedakan. Nah jadi diperiksa dengan lebih detail dengan menggunakan alat ini. Terus ya, dilihat satu. Nah, kalau misalnya ada jerawat juga akan lebih terlihat. Nah, mungkin contoh satu lagi, itu kulit yang muda, kulit yang kecil, agak pori-porinya lebih halus ya. Nah, ini juga, ini ada flek. Nah, flek kelihatan banget ya, flek.
dan flek ini juga kulitnya udah agak menipis. Kalau kulit, nah benar kata kalau kulit udah menipis ini maka dikasih lagi pelembab. Tapi dengan pemeriksaan lebih detail begini kita bisa menentukan dosis obatnya. Nah, tadi juga ada menanya flek dari bawaan bisa hilang apa enggak? Kalau dari bawaan itu bukan flek namanya, bisa jadi itu tanda lahir. Kalau tanda lahir tidak bisa digunakan dengan krim, salah satu caranya bisa dengan laser, itu bisa mengangkat. Juga karena pengaruh luka bakar juga bisa. Nah ini ya, ini tipe kulit berminyak. Nah, kita bisa melihat di sini di setiap ujung rambutnya, di setiap pangkal rambut ada peradangan. Nah, ini contohnya ya. Nih. Nah, ini harus pakai selalu krim yang disesuaikan dengan oke, udah bisa di-close. Oke. Ya, itu contoh untuk menentukan jenis kulit dan kemudian permasalahan-permasalahannya. Nah, mungkin sekarang udah jam 20.33 ya. Konsultasi detail tentang kulit itu nggak hanya sampai di sini. Kita ada punya grup chat, bisa di chat juga. Nanti semua yang sudah masuk pertanyaan itu bisa saya jawab satu persatu. Kalau nggak selesai di sini kita lanjut dengan chat di WA group. Nah, jadi di new normal begini mungkin kita nggak bisa ketemu untuk memeriksa detail seperti itu. Tapi dengan pengalaman, dengan Bapak Ibu nanti mengirimkan foto, saya bisa melihat permasalahannya seperti apa dan kemudian jenis kulitnya yang bisa ditentukan gitu. Nah, kalau dengan Dinolight saya bisa membagi 9 jenis kulit. Nah, kemudian kita juga menetapkan 9 krim dasar, 9 jenis krim yang bisa dipakai. Nah, sampai menemukan mudah-mudahan cocok. Begitu cocok itu akan dipakai terus-menerus. Nah, tadi ada pertanyaan di chat saya lihat yang tipe berjerawat. Begitu dikasih obat jerawat hilang dan kemudian timbul lagi gitu loh. Nah, sebaiknya kalau ada masalah jerawat itu infeksi harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau nggak kasihan jerawatnya makin menyebar. Nah, jerawat yang bernanah, nanahnya harus dikeluarkan dulu dan kemudian kalau diperlukan antibiotik, cari antibiotik yang cocok gitu loh. Antibiotik mungkin nggak bisa dengan 3 hari, bisa seminggu atau bahkan sebulan gitu sampai benar-benar bersih kering. Nah, sudah kering dengan infeksinya, kemudian baru sambil di maintenance kulit tersebut gitu. Jadi jerawat atau flek harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau nggak, kasihan lah yang jerawat-jerawat itu. Saya juga punya nanti Bapak Ibu bisa di grup bisa atau bisa japri saya, mengasih yang jerawatnya banyak banget. Saya akan kirimkan serum anti acne-nya free ya bagi peserta malam ini. Yang Dok, di chatnya ada yang mungkin rasanya bisa dijawab dalam waktu 20 menit ini, Dok. Oh iya, AH dan BAH aman digunakan secara bersamaan. Itu mungkin Kak Yofi kalau barangkali bisa menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk AH, mungkin Dr. Arum bisa koreksi saya menambahkan jika ada kekeliruan atau mungkin yang ditambahkan. Setahu saya AH dan BH itu adalah jenis asam yang dapat dipakai secara kombinasi. Namun yang cukup harus dihindari itu pemakaian AH BHA sekalian juga dengan serum vitamin C, karena itu tidak bisa bisa menurunkan gitu fungsi dari si vitamin C itu sendiri. Dan juga biasanya itu untuk AH dan BH itu lebih baik itu digunakan pada malam hari, atau jika ingin digunakan berbarengan dengan serum vitamin C, itu harus digunakan bergantian, tidak dalam waktu yang bersamaan, karena bisa menyebabkan breakout gitu pada kulit, kurang lebih begitu.
Bagaimana dok? Mungkin ada tambahan jawaban dokter? Ya, cukup. Ya, pada intinya itu bisa digunakan. Kalau kita lihat dari slide Kak Yofi tadi, itu akan menyebabkan pH-nya lebih rendah dan kemudian untuk jenis kulit tertentu itu akan disesuaikan dosis dari AH dan pH-nya tersebut. Terima kasih dok. Oh ya, selanjutnya kita mungkin langsung pilih secara random pertanyaan di chat. Pertanyaan dari Dewi. Dari tadi kan fokusnya lebih ke kulit kering dan berminyak. Kalau untuk kulit kombinasi, ada saran produk skincare yang baik itu seperti apa, dok? Iya, jadi sebenarnya semua produk itu udah terstandar sesuai dengan apa yang dijelaskan Kak Yofi tadi, pemilihan bahan aktifnya itu udah yang terbaik saat ini. Kemudian yang membedakannya adalah dosis dari zat aktif tersebut gitu loh. Tentunya dosis dari untuk kulit kering dan kulit berminyak itu akan berbeda. Seperti niacin itu kan sifatnya lebih asam. Nah, tentunya pada kulit yang berminyak disesuaikan pH-nya, nah sehingga pH-nya rendah. Nah, tentunya pada kulit yang kering dosisnya kita tentu akan dikurangkan supaya dosisnya nggak terlalu asam, ini cocok dengan kulit. Nah, itu sepertinya bahan aktifnya sama tapi dosisnya yang membedakan gitu. Jadi kalau kita cuma beli krim malam, krim siang yang bebas di luaran itu kebetulan cocok dan kebetulan enggak gitu loh. Nah, jadi kalau boleh saran, sebaiknya diperiksa dulu, ditetapkan dulu jenis kulitnya. Nah, kemudian setelah jenis kulitnya baru ditetapkan dosis yang cocok. Nah, sampai dicobakan. Nah, begitu sudah coba yang cocok, alhamdulillah, berarti itu harus lanjut terus pemakaiannya karena itu cocok untuk kulitnya. Nah, ketika mulai berganti mencoba produk lain, kadang-kadang ada timbul masalah gitulah. Nah, kalau emang nggak cocok, kita harus cari krim yang cocok. Nah, tadi ada yang bertanya di grup, di chat, tadi pertanyaannya apa? Di chat, ada pertanyaannya. Lanjut. Next pertanyaan aja. Terima kasih Dokter Amnur atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Dwi Aprilia. Assalamualaikum, selamat malam dok. Nama saya Anissa Dwi Aprilia, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kulit sedang mengalami breakout atau purging? Terima kasih banyak. Oh mungkin ini dok, kan kita kadang bingung ya, mungkin ini purging atau emang jerawat atau gimana gitu dok. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, betul. Ya, pemeriksaan itu dengan dinolite tadi lebih detail gitu. Tapi kalau tanpa dinolite, mungkin nanti Mbak kasih lihat fotonya, di-share ke melalui WA, kita bisa berarti memperkirakan ya. Tapi kalau udah jelas ada pusnya, ada nanahnya, ya intinya harus dikeluarkan. Tadi juga ada yang bertanya tentang jerawat batu. Kalau jerawat batu kita bisa periksa dan kemudian tentu terapinya akan berbeda ya. Kalau jerawat batu yang sudah diberikan antibiotik, sudah diberikan krim dan segala macam itu belum baik juga. Kalau untuk yang komedo tebal itu biasanya kita melakukan injeksi untuk melonggarkan jaringan yang sudah lama terbentuk, ya seperti itu. Ya, ada yang raise hand itu. Ya. Ini Wahyu Arianta. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa produk skincare yang mengandung niacinamide boleh dipakai bersamaan dengan salicylic acid? Aduh, iya, niacinamide dengan salicylic acid itu. Ya, silakan Kak Yofi dulu, silakan. Asam salisilat. Ya, sebenarnya penggunaannya seperti tadi yang udah dijelaskan, penggunaan asam salisilat untuk jerawat ya, Dr. Amnur itu juga sudah dari dulu dikembangkan, dan penggunaan
niacinamide itu sekarang juga sedang dikombinasikan menggunakan si asam salisilat itu, karena si niacinamide ini merupakan bentuk dari vitamin B3 yang larut dalam air, dan asam salisilat adalah asam beta hidroksi, asam beta hidroksi yang bekerja sangat baik jika digabungkan bersama. Kedua itu memiliki efek anti-aging dan juga anti-acne dan menawarkan beberapa tingkat perlindungan terhadap UV. Jadi asam salisilat dapat memperbaiki tanda-tanda penuaan kulit dini dengan meningkatkan kadar kolagen, meningkatkan kualitas serat elastis, dan mengecilkan pori-pori untuk kulit yang lebih halus. Dan niacinamide ini menawarkan manfaat yang serupa, serta mengurangi kemerahan dan pigmentasi, serta meningkatkan fungsi pelindung pada kulit. Jadi biasa kalau kita pakai asam salisilat itu kadang ada yang nggak betah karena kok merah-merah ya gitu segala macam. Nah, niacinamide itu untuk penetralnya gitu, untuk mengatasi pigmentasi itu. Mungkin Dr. Amnu bisa menambahkan. Ya, betul. Jadi kombinasi semua zat tersebut untuk mendapatkan efek yang optimal bagus gitu ya. Itu memang dikombinasikan. Tadi juga ada yang bertanya di chat pemilihan produk krim yang beredar di pasaran gitu loh. Nah, pertama kalau produk yang beredar di pasaran itu harus mendapatkan notifikasi dari harus melalui notifikasi dari POM, dan itu bahan aktif dan itu harus sudah dicantumkan di labelnya tersebut. Nah, kalau nggak dicantumkan ya kalau itu direct langsung bertanya ini produknya apa gitu loh. Kalau nggak bisa dijelaskan ya kita nggak bisa menjawab itu kegunaannya untuk apa gitu. Nah, sebaiknya menggunakan yang sudah pasti. Jadi produk yang sudah jelas isinya. Nah, jadi dengan Bapak Ibu sudah mendapat penjelasan dari Kak Yofi tadi tentang bahan-bahan aktif yang sudah terpilih. Nah, mungkin nanti produk yang selama dipakai dicocokkan gitu loh. Nah, udah sesuai belum di produk tersebut? Kalau udah sesuai, alhamdulillah, dan kebetulan cocok di wajahnya, lanjut saja gitu loh. Nah, terus sedikit saya akan menjelaskan tentang flek. Tadi banyak bertanya tentang flek gitu ya. Pernah saya lihat saya sudah pakai krim malam katanya bisa memutihkan. Kok saya malah jadi hitam di mukanya gitu loh. Nah, terus begitu saya lihat, waduh, ternyata kulitnya sudah makin menipis karena sebelumnya banyak pemakaian zat-zat yang nggak sesuai dengan dosis gitu. Akibatnya kulitnya tipis. Nah, begitu kulit tipis, sunblocknya tidak cukup melindungi matahari, itu bisa menimbulkan flek. Nah, kalau begitu permasalahannya, maka dia harus diistirahatkan dulu dari pemakaian zat apapun supaya terbentuk jaringan-jaringan baru gitu loh. Nah, pernah juga dulu saya berbagi pengalaman aja ya, pasien saya, dokter, saya seorang manajer di perusahaan terkenal di daerah Jalan Sudirman gitu. Anak buah saya pakai krim dokter pada bagus, kenapa kok saya tidak bagus gitu? Oh ya, terus padahal saya sabunnya dari Paris, semua serba luar negeri gitu loh. Dan begitu saya cek, ternyata dosisnya terlalu tinggi-tinggi yang serba luar negeri begitu, sehingga kulitnya udah makin menipis. Nah, pantasan aja dipakai krim itu sudah tidak ada yang terangsang sel barunya gitu. Nah, terus saya sarankan boleh nggak stop dulu sabun dan lain-lainnya dari luar negeri tersebut, diistirahatkan dulu, pakai krim malam dari kita aja gitu loh. Nah, terus benar, sebulan kemudian dia datang lagi, oh ya dok, muka saya sudah mulai bagus gitu, karena saya hanya pakai krim ini aja. Jadi maksudnya gini loh, krim luar negeri yang mahal itu pun belum tentu cocok untuk wajah kita yang di Indonesia, apalagi dosisnya besar, itu kasihan mukanya jadi makin menipis gitu loh. Nah, jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian begitu sudah terbentuk sel-sel baru, kemudian bisa menyebabkan kulitnya bisa lebih bagus lagi. Nah, selain itu pemilihan dari zat pewarna, biasa pakai blush on. Kalau dulu ada blush on yang hipersensitif,
yang warnanya bisa jadi tanda pengaruh matahari bisa lebih hitam. Jadi daerah-daerah yang pakai belas on itu hitam. Nah, itu pengaruh dari zat yang fotosensitif. Nah, kalau kayak gitu berarti nggak usah dipakai zat yang sama. Kalau udah terjadi flek karena fotosensitif, itu bikin regenerasi lagi. Jadi agak-agak lebih lama. Lebih lama terjadi perubahan sel baru. Terus pada flek karena pengaruh dari KB, biasanya orang pengalaman itu setelah pemakaian krim 8 bulan baru dia bagus lagi dan PD tanpa bedak. Silakan. Lanjut. Ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dok, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Ini saya ingin bertanya, kebetulan saya dengan beberapa teman-teman yang bertugas ya di ruangan COVID ya, di ruang isolasi, kadang-kadang karena sering mandi yang sehingga kulit jadi terasa kering, jadi tidak bercahaya, kusam begitu ya. Dan ya karena sering juga cuci tangan. Sekarang kira-kira bagaimana tolong saran dokter ini? Ya, yang harus kita bisa. Ya, baik Pak. Jadi sabun tangan, sabun mandi Wajah. tidak bisa dipakai untuk ke wajah, karena pH-nya beda, gitu. Nah, kalau untuk wajah dipilih sabun yang pH-nya rendah, seperti yang dijelaskan Kak Yofi tadi, itu pH-nya berkisar antara 3 sampai 4 dan itu pH rendah itu tujuannya untuk mengangkat sel-sel debu. Nah, kalau kalau bekerja di dalam ruangan yang tidak ada debu, saya pikir tidak pakai sabun pun juga nggak apa-apa, dengan cuci wajah pakai air biasa itu boleh gitu loh. Nah, terus pilih sabun yang memang tidak ada pewangi, tidak ada busa. Nah, kalau sabun untuk wajah itu ada busa dan wangi, sebaiknya tidak digunakan karena itu akan menambahkan zat-zat kimia di wajah. Nah, terus kering, kalau dalam suhu ruangan yang pakai AC mungkin badannya akan kering, seluruh badan akan terasa kering, tapi orang yang tipe kulitnya berminyak walaupun kering, dia tetap menggunakan perawatan wajah yang sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi tetap dilakukan perawatan wajah. Boleh tahu Bapak sekarang pakai perawatan? Ya, paling cuma pakai pons saja dok. Yang dikasih sama istri karena kering ya, karena sering mandi ya. Jadi rumah sakit musim mandi, habis keluar dari ruang perawatan ya, jadi sampai pindah. Itu sabun muka aja atau ada? Sabun muka aja dok. Ya. Ada saran dokter kira-kira supaya? Kalau sabun itu kan cuma hanya untuk mengangkat debu supaya lebih bersih gitu. Supaya lebih bersih dengan harapan ya itu istri yang baik sekali ya, perhatian sama bapak. Emang harus ya, bapak-bapak pun harus mendapatkan perawatan. Jadi selain pakai sabun muka, juga perlu pakai krim malam yang berisikan vitamin yang vitamin A, vitamin C, vitamin E, itu yang sudah tertuang dalam krim malam. Itu yang perlu dipakai setiap malam sehingga terbentuk sel-sel baru. Nah, sel yang sudah tua mengering itu akan terkelupas, maka sel baru yang muncul, jadi kelihatan wajahnya makin lebih segar gitu loh. Nah, mungkin Bapak nanti boleh kasih, saya nggak begitu jelas lihat wajahnya, mungkin di foto nanti dikirim ke WA untuk menentukan jenis kulitnya. Dan juga ada flek atau tidak, sepertinya nggak ada flek ya Pak, mungkin tipe kulit normal gitu. Biasa kalau ada jerawat-jerawat sedikit, ada flek-flek itu kulitnya berminyak atau kering gitu loh. Nah setelah menentukan jenis kulit, pemakaian dosis krim malam sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kebetulan kalau yang kita di web itu krim buat krim untuk kulit normal. Jadi kalau untuk kulit yang berminyak dan lain-lain itu ada variasi dari dosisnya, itu custom, itu dengan kebutuhan. Nah, jadi nanti saya bisa resepkan
jenis krim malamnya, Bapak bisa ambil di apotik manapun gitu. Nah, biasa ya itu kesulitannya nggak semua apotik yang menyediakan zat aktif tersebut gitu. Nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Saya informasikan lebih lanjut. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa di-share ya Pak, bisa Japri, terima kasih, Dok. Terima kasih. kita diskusi dengan grup. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi saya juga ingin menjelaskan bahwa laki-laki, bapak-bapak pun itu perlu perawatan wajah, karena yang namanya kulit itu perlu lebih sehat. Yang penting kulitnya sehat gitu loh. Bukan berarti harus ingin memutihkan atau tampak putih, enggak. Yang penting adalah tampak wajahnya sesehat atau sewarna dengan badan yang tertutup. Itu intinya seperti itu, gitu loh, lebih cerah. Nah, mungkin bapak-bapak terutama nanti coba berkaca, kalau wajahnya dengan badan yang tertutup jauh beda, seperti bapak tipe orang warna kulit putih ya, tapi agak lebih gelap di mukanya dibandingkan di badan yang tertutup sepertinya. Tapi nggak apa-apa, nggak jauh beda kok. Biasa sih dengan pemakaian krim 2-3 bulan udah kembali lagi ke yang sama. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Udah 9. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Dr. Amnur atas jawabannya. Mungkin kita buat pertanyaan terakhir, karena waktu udah 25:09 ini pertanyaan terakhir, Dok. Karena menurut saya ini juga cukup menarik ya. Kombinasi sunscreen dengan antioksidan apakah yang akan menimbulkan hasil atau efek yang lebih efektif? Antioksidan apa? Oh, Pak Ibnu menjawab, silakan. Oh iya. Mungkin bisa ditambahin juga nanti, Dr. Amnur. Sebenarnya formulasi sunscreen itu kan sekarang juga banyak digunakan dengan antioksidan. Nah, halo, Assalamualaikum. Iya. Boleh masuk satu lagi? Masih ada waktu. Sebentar, Pak To, lagi mau jawab pertanyaan dulu. Ah iya, ya udah, ya silakan. Oke. Nah, jadi kombinasi ini tuh dibutuhkan karena kerusakan kulit yang terjadi akibat radikal bebas itu tidak hanya dari radiasi UV saja. Sedangkan kalau untuk penggunaan bahan aktif sunscreen seperti physical sunscreen dan chemical sunscreen tadi, hanya terfokus kepada radiasi UV, yang memang si radiasi UV itu memberikan efek yang paling besar terhadap kulit, namun persentase sinar tampak dan juga kamera itu juga ada dari sinar matahari, dan persentasenya lebih besar. Dengan kombinasi menggunakan antioksidan, itu dapat meminimalisir kulit dari paparan cahaya matahari yang awalnya 55% menjadi 78%. Jadi kombinasi dengan antioksidan itu, mau antioksidan apapun bisa digunakan sih. Dan itu juga baik untuk kulit nantinya. Ya, mungkin Dr. Amnur ada tambahan? Iya, pada intinya zat dasarnya dulu untuk sunscreen itu untuk mendapatkan untuk mendapatkan SPF minimal 30, itu minimal 30, dan PA-nya positif 3. Nah, kemudian zat-zat lain yang mau ditambahkan itu ya boleh-boleh aja, tapi dosisnya nggak terlalu banyak, itu sedikit ya, sedikit itu sebagai tambahan. Nah, juga itu diklaim sebagai produk tertentu oleh merek tertentu untuk antioksidan segala macam. Tapi intinya yang dibutuhkan adalah kalau krim siang itu untuk sunblock melindungi mata minimal SPF 30. Kalau yang produk kita bikin itu SPF-nya 50 dan PA-nya plus 3. Gitu. Terima kasih. Ya, mungkin terakhir ya Pak To, moderatornya udah kenapa moderatornya? Oke, ya, silakan Pak To, mau bertanya apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan saya tuh Pak Dokter, di pipi ini ada flek hitam, apa namanya kalau orang kampung tuh tutuhan katanya kan. Itu saya nggak ngikuti dari awal sih, itu gimana caranya tutuhan ini kan, kena panas atau kenapa. Nah, kebetulan ini satu lagi kantong mata ini Pak Dokter nih. Kantong ini gede, kalau isi duit sih nggak apa-apa, tapi kantongnya aja gede, isinya nggak ketahuan ini.
Baik. Udah itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Mungkin yang untuk flag tutuhan itu, tutuhan pada orang yang sudah berumur, itu tidak hanya Pak Budi Harto saja. Mungkin hampir semua orang di sana akan seperti itu kalau dia tidak pakai sunblock. Jadi kita yang berada di Indonesia yang matahari langsung, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, keluar rumah harus lindungi wajahnya dengan sunblock, ya, krim siang. Nah, setelah pemakaian krim siang itu akan melindungi penyebab dari tutuhan atau flek itu. Nah, biasanya pada orang yang lebih berumur, kulitnya akan lebih kering dibandingkan yang anak muda. Nah, kenapa kok flek itu banyak pada orang muda? Itu tadi masalahnya, karena kulitnya sudah mulai kering. Nah, kalau sudah mulai kering dan mulai kolagennya berkurang, sudah mulai harus pakai krim malam. Nah, krim malam itu yang mengandung vitamin kulit. Nah, vitamin kulit untuk meregenerasi sel sehingga pelan-pelan flek hitam itu akan berkurang. Nah, kalau flek karena matahari tersebut, biasanya dengan 3 bulan pemakaian krim malam dan krim siang itu akan mulus lagi. Gitu. Berbeda dengan yang flek karena pengaruh dari hormon, itu biasa 7 atau 8 bulan pemakaian baru bisa kering lagi. Jadi untuk Pak Harto itu disarankan untuk setiap hari pakai sunblock, krim pagi, kemudian siang, sore pakai sabun, dan malamnya pakai krim malam untuk vitamin gitu. Insya Allah nanti beberapa bulan itu akan menipis dan lama-lama akan berkurang gitu. Di Anmo, nggak kedengaran suaranya. Berarti krim siang sendiri udah mengandung sunblock ya, Dok ya? Oh iya betul, ya. Sedapat mungkin kita sepraktis mungkin gitu loh. Jadi krim siang itu bisa berfungsi sebagai sunblock dan sekaligus berfungsi sebagai foundation gitu loh. Nah itu dikombinasi semua zat aktifnya dalam satu produk gitu, sehingga nggak merepotkan orang-orang untuk pakai. Dan krim malam pun juga harus ada moisturizer-nya dan vitaminnya gitu, sehingga nggak repot. Nah kalau dulu kan orang rangkaian produk kecantikan dengan pakai ini pakai itu bertahap gitu, aduh pusing lah, kasihan orang, dan juga banyak uangnya keluar untuk beli produk ya. Maka dibikinlah praktis mungkin, kira seperti itu. Oke. Unmute Pak. Mohon maaf, terima kasih Dok atas jawabannya. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:06, mungkin kita bisa lanjut lagi sesi pertanyaannya di grup WA. Peserta webinar bisa langsung coba lihat lagi di web dramnur.com. Nah, di sana ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk join grup WA. Untuk teman-teman untuk peserta webinar yang masih bertanya tentang sertifikat, jadi sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email yang sudah di-input di registrasi sebelumnya. Nah, nanti peserta webinar bisa cek email secara berkala untuk mengecek apakah sertifikatnya sudah masuk atau belum. Nah, dan nanti kita juga di email bakal kirimkan hadiah giveaway berupa voucher diskon 50% untuk setiap produk skincare Dr. Amnur dan sertifikatnya. Nah, mungkin bisa saya ulang lagi ya kesimpulan webinar kita pada malam hari ini. Jadi, pertama, perawatan wajah itu perlu dilakukan setiap hari secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Jadi, untuk menjaga kulit tetap sehat, kita juga harus dirawat. Mungkin kalau sekarang sedang ada masalah dan kita obati, ketika nanti sudah sehat pun harus tetap kita jaga supaya hasilnya tetap sehat dan maksimal. Nah, kita juga harus pilih produk perawatan yang sesuai dengan jenis kulit dan dengan dosis yang tepat. Kita juga harus memilih bahan aktif kosmetik terbaik yang sudah teruji dan diteliti secara ilmiah.
Nah, mungkin kalau para peserta webinar tahu, sekarang tuh sedang banyak beredar krim-krim atau skincare bodong yang diracik sendiri, yang mungkin kita sama sekali tidak tahu apakah itu sudah teruji secara klinis atau itu sudah BPOM atau bagaimana. Tapi sebaiknya pastikan sebelum menggunakan skincare itu sudah teruji dan diteliti secara ilmiah. Nah, di era new normal ini kita juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan segala aktivitas kita. Seperti contohnya tadi, mungkin buat para peserta webinar yang ingin mengecek jenis kulitnya bisa langsung join di WA group, mengirimkan fotonya, jadi tidak perlu bertemu langsung. Karena ini juga sebagai antisipasi kita untuk mengurangi, untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menjaga jarak atau physical distancing. Nah, saya ingatkan juga, saya dan tim webinar yang bertugas malam ini juga terus mengingatkan kepada para peserta webinar untuk tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19, menggunakan masker keluar rumah, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan benar. Saya Salsa Butrevia sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Mega dan timnya di Jogja yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum